Anda selesaikan izin mandiri tahun nama dia politik imigrasi nama Muhammad Iqbal Rafiq NRT 2022.2599.11 Prodi SNB. Izin Bapak, izin di sini saya akan memaparkan argumentasi saya terkait pemerintah Republik Indonesia yang merelokasi atau menampung pengungsi asal Palestina. Di sini saya akan memaparkan 2 poin argumentasi, yang dimana satu yaitu argumentasi pendukung atau pro, dan yang kedua argumentasi yang tidak mendukung ataupun kontra. Lalu yang pertama terkait argumentasi pendukung atau pro, di mana fokus pada misi kemanusiaan dan konstitusi. Argumentasi pada umumnya berpusat pada tindakan kemanusiaan, terutama untuk evakuasi dan perawatan korban luka anak-anak sejalan dengan amanat konstitusi. Lalu, amanat konstitusi dan kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia wajib ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menolong korban perang Palestina adalah perwujudan nyata dari amanat ini. Adanya solidaritas kemanusiaan, yang dimana evakuasi dan perawatan korban luka, terutama anak-anak, adalah tindakan murni kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa dari krisis Gaza yang luluh lantak dan kehilangan fasilitas medis. Lalu adanya peran diplomatik dan kepemimpinan global. Dengan mengambil tindakan nyata, menampung atau merawat pengungsi, Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang aktif membela Palestina dan memimpin isu kemanusiaan di tingkat internasional. Lalu adanya logistik dan kapasitas. Evakuasi sementara ialah program yang bersifat sementara, terutama pada poin hanya untuk perawatan medis dan akan dikembalikan setelah kondisi memungkinkan, maka hal ini dapat diterima secara hukum dan logistik sebagai bantuan medis darurat. Dukungan publik. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki sentimen kuat mendukung Palestina yang dapat menjadi modal sosial untuk pelajaran program kemanusiaan ini. Lalu masuk pada argumentasi penantang atau tidak setuju terhadap atau bisa disebut dengan kontra. Fokus pada rasio politik, hukum, dan domestik. Argumentasi ini menggarisbawahi dampak negatif dan risiko yang timbul jika wacana diperluas menjadi relokasi permanen atau penampungan besar-besaran. Pertama, adanya risiko hukum dan politik internasional. Prinsip non-relokasi. Ancaman terhadap hak untuk kembali, right to return. Relokasi permanen warga Palestina ke negara ketiga dikhawatirkan menjadi skema tersembunyi yang melegitimasi penghapusan jejak Palestina dan mengubur hak mereka untuk kembali ke tanah asal. Ini secara tegas ditolak oleh banyak pakar. Pelanggaran hukum internasional, di mana setiap upaya yang mengubah demografi Gaza atau menciptakan tanah air alternatif bagi warga Palestina dapat dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip kemanusiaan. Lalu adanya beban domestik dan tantangan sosial ekonomi. Indonesia masih menghadapi tantangan domestik seperti kemiskinan dan butuh pembangunan. Menampung pengungsi dalam jumlah besar seperti wacana 2 juta orang akan membebani anggaran negara secara signifikan. Lalu fokus pada prioritas. Aksi diplomatik lebih penting, di mana kritikus berpendapat bahwa fokus utama Indonesia seharusnya adalah menggunakan pengaruh diplomatik untuk menekan Israel agar menghentikan agresi dan memastikan bantuan masuk ke Gaza, bukan memindahkan korban secara massal. Kesimpulannya ialah pada dasarnya ada perbedaan mendasar antara evakuasi dan perawatan sementara atau kemanusiaan dengan relokasi permanen. Wacana evakuasi dan perawatan sementara korban luka atau anak-anak adalah implementasi nyata dari amanat kemanusiaan dan konstitusi yang patut didukung, asalkan memiliki rencana yang jelas tentang exit strategy atau pemulangan. Namun relokasi atau penampungan permanen dalam jumlah besar harus ditolak tegas karena dapat membahayakan hak untuk kembali, yang disebut right to return, membebani negara secara ekonomi dan sosial, serta berpotensi melegitimasi skema politik yang bertujuan menghilangkan identitas Palestina dari tanah air mereka. Demikian pemaparan saya. Terima kasih Bapak.